prakerja dari Trichoderma ini, dia mengeluarkan serat-serat kecil seperti benang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai janji saya video yang lalu tentang bagaimana membuat isolat atau mencari biang dari jamur ataupun cendawan Trichoderma untuk sebelum diaplikasikan ke lahan atau untuk melakukan pemurnian dan pengembangbiakan. Setelah melalui pengamatan beberapa hari, kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu, kita membuat media tumbuhnya itu dari menggunakan tanah seperti ini yang lalu. Nah, ini tanahnya di lapisan bawah kita pakai akar bambu, terus menggunakan daunnya juga berikut nasi. Nah, ini saya buat sampel beberapa wadah, ini dibikin beberapa wadah. Ternyata hasilnya cukup mengejutkan, yaitu terdapat beberapa jenis atau beberapa strain dari jamur ataupun cendawan itu sendiri. Kawan-kawan bisa lihat, ini kita mendapatkan beberapa jenis cendawan. Ini diantaranya mungkin ini Trichoderma juga, tapi ini warnanya hijau terang ini warnanya. Dan ini mungkin cendawan yang bisa disebut patogen. Nah, ini jelas ini yang warna hitam ini. Nah, tapi yang sering kita gunakan adalah Trichoderma yang berwarna seperti ini. Nah, seperti ini, biru-biru ini. Warnanya agak kebiruan, bukan biru, agak kebiruan. Nah, bagaimana cara mendapatkan kita memperbanyak dan sekaligus memurnikan dari Trichoderma ini supaya nantinya kita perbanyak dan bisa diaplikasikan ke lahan kita. Nah, ini ada lumayan terdapat beberapa koloni. Kita akan pindahkan menggunakan media yang sama, yaitu nasi. Kita akan cari tahu ini apakah jenis benih atau bibit jamur apa ini. Nah, supaya mempersingkat waktu, langsung saja kita pindahkan. Nah, pertama-tama kita akan mengambil nasinya dulu. Gak perlu banyak-banyak, ini hanya untuk memindahkan saja. Saya kira ini segini juga cukup. Jamur Trichoderma ini muncul setelah hari keempat setelah melakukan pembuatan media tumbuhnya. Nanti saya tunjukkan hasilnya setelah 4 hari setelah pemindahan seperti ini. Nanti kita akan sama-sama lihat atau kita murnikan kembali sehingga nantinya koloni dari jamur ini murni 100% yang berwarna hijau semua.
ini jamurnya belum dimurnikan, ini masih tercampur tuh, ini masih ada yang warna merah dan sebagainya. Nah ini masih perlu pemurnian lagi nantinya. Setelah melihat hasilnya seperti ini, saya berasumsi bahwa kalau misalkan kita menggunakan atau kita mau mengatasi penyakit yang dibawa oleh cendawan fusarium ini, mungkin dibutuhkan trichoderma dalam jumlah agak besar supaya trichodermanya bisa mengalahkan patogen tular tanah itu. Karena menurut pengamatan ini di sini kita sama-sama melihat pembuktiannya bahwa seperti ini. Di sini tidak ada bukannya tidak ada bibit trichoderma ataupun jamur trichoderma, ini ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Akhirnya jamur lain ataupun patogen mungkin di dalam perakaran tanaman kita juga seperti ini kejadiannya. Jadi kalau misalkan lebih banyak jamur patogennya, nah patogen tular tanah maksudnya yang menyebabkan penyakit cabai ataupun tomat kita layu itu jumlahnya melebihi dari jumlah koloni dari keseluruhan trichoderma yang kita aplikasikan ke tanah ataupun ke akar tanaman, kemungkinan tidak akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Karena sama-sama kita lihat, nah ini hasil pengamatan saya. Kalau kita sedikit pengaplikasian trichoderma yang sangat sedikit, kemungkinan besar tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kesembuhan penyakit itu sendiri. Ya, maka dari itu mungkin dibutuhkan jumlah jamur trichoderma di dalam tanah ataupun di area perakaran tanaman kita dalam jumlah yang cukup ya, sehingga nantinya trichoderma ini bisa mendominasi daerah perakaran tanaman kita, sehingga mudah-mudahan yang diharapkan tanaman kita jadi sehat. Saya kira sudah cukup untuk pemindahan ke media selanjutnya. Ini sudah cukup, kita tinggal campur saja seperti ini. Kita biarkan lagi selama kurang lebih 4 hari. Trichodermanya akan mendominasi nantinya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah ini hasilnya nih, ini hasil pemindahan setelah 4 hari. Nah, setelah 4 hari. Namun di sini terdapat saya pindahkan juga, namun sayang ini dalam satu wadah ini. Saya tidak membuat wadah terpisah. Ini jamur yang warna hijau muda. Nah, ini saya pindah juga, saya pindahkan juga nantinya. Kita akan melakukan pengujian karena trichoderma tidak mendominasi, dia tidak mau mendominasi jamur yang berwarna hijau ini. Entah kenapa, saya juga kurang mengerti. Kalau misalkan teman-teman semua mengetahui apakah jenis jamur apakah ini, tolong isi komentar di bawah ini. Nanti ini tujuannya saya kembangkan karena penyebaran jamur yang berwarna hijau muda ini lebih cepat daripada trichoderma, daripada yang warna yang warna hijau agak kebiru-biruan ini. Ini perkembangan setelah
awalnya dari sini, setelah 4 hari seperti ini. Nah, kita lihat dalam semua wadah ada yang berwarna hijau muda seperti ini. Ini cenderung koloninya lebih banyak, lebih besar daripada trichoderma yang umum sering kita sama-sama lihat. Yang warna hijau ini, hijau tua. Nah, di setiap wadah juga ada nih seperti ini, tapi ini cenderung kuning, bukan ini. Nah, awalnya saya pindah yang berwarna seperti ini. Nah, seperti ini. Saya pindahkan lagi, ternyata awalnya dalam dari satu bulir beras atau nasi, dalam jangka waktu 4 hari kita sudah melihat yang seperti ini. Nah, kita akan uji coba dari 2 jenis jamur ini. Saya anggap ini jamur trichoderma juga, tapi ini strainnya beda ini kemungkinan. Kalaupun bukan ya tinggal buang saja. Nah, kita akan melakukan pengujian. Kita akan kembang biakan ini. Ini jamur patogen ini, terutama yang warna hitam ini. Yang warna kuning ini, nah seperti ini. Ini jamur patogen ini kita akan adukan bersama ini. Apakah benar trichoderma bisa membunuh patogen tular tanah yang lain? Sementara menurut pengamatan kita, cara kerja dari trichoderma ini, dia mengeluarkan serat-serat kecil seperti benang yang berwarna putih. Di ujung benang-benang serat tersebut terdapat warna hitam. Nah, dia mengisolasi atau menggulung. Di sini kita lihat, ini mungkin patogen ini yang warna merah ini, tapi lambat laun yang warna merah ini pudar karena dibalut oleh benang-benang halus yang dikeluarkan oleh trichoderma ini. Nah, nanti kita akan melakukan pengujian terhadap ini hampir full ini mendominasi. Ini kemungkinan besar ini jamur patogen ini. Nah, kita akan mencoba apakah trichoderma ini mampu mendominasi ataupun membunuh jamur ini. Mungkin ini jamur pembawa penyakit yang berada di dalam tanah ataupun di sekitaran perakaran tanaman kita. Ya kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan biangnya. Ini kita tunggu saja, tinggal tunggu 4 hari lagi ataupun 3 hari, ya sekitaran 3-4 hari. Ini akan dipenuhi oleh cendawan atau jamur trichoderma. Nanti kita akan murnikan lagi. Ini masih membawa ini jamur yang berwarna kuning ini. Nanti kita akan pisahkan dan ambil atau murnikan lagi yang berwarna hijau tua semua. Bagi kawan-kawan yang ingin mempraktekannya di rumah, silahkan praktekkan. Kalau sekiranya bermanfaat, tolong like untuk mensupport channel ini supaya kedepannya bisa lebih berkembang, dan subscribe-nya juga tentunya kalau dirasa bermanfaat. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Cukup sekian dulu. Saya kira pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.